Shalom, selamat pagi Saudara Kristen. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita lanjutkan pembahasan kita tentang tema yaitu kebaikan Tuhan. Saudara, kemarin kita telah melihat bahwa Daud mengambil keputusan dan dia berkata, kecaplah dan lihatlah akan kebaikan Tuhan. Saudaraku, biarlah dalam hidup ini kita juga bisa mengalami seperti apa yang Daud alami. Kehidupan kekristenan, sekali lagi saya katakan, bukan sekedar hadirnya saudara di dalam sebuah gereja atau mengenalnya saudara kepada seorang pendeta. Kekristenan adalah suatu pengalaman bersama dengan Tuhan sampai saudara bisa berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbagilah orang yang berlindung kepadanya. Dikatakan yang pertama yaitu kecaplah dan lihatlah. Setiap kita, ini adalah sesuatu yang harus saudara dan saya alami dalam hidup ini. Kekristenan ada sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau orang itu lapar, mengecap itu dengan lidah. Kalau sudah makan sesuatu, sudah bisa merasakan. Dan hasil dari merasakan sesuatu itu sudah merasa kenyang. Dan itulah yang membuat saudara berkata, ini sesuatu yang nyaman, ini sesuatu yang baik. Dan begitu juga dalam kondisi kita ketika kita mengalami kesuntukan hidup ini, apa yang saudara buat? Saudara bisa pergi ke tempat yang sejuk, pantai, untuk melihat keindahan. Dan itu akan membuat saudara merasa nyaman dalam hidup ini. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, artinya bahwa kekristenan adalah sebuah pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan yang bisa kita rasakan. Dan kita bisa merasa kenyang full dalam hidup kita. Bukan sekedar itu, kekristenan sesuatu yang bisa kita lihat. Di dalam surat pengasih Tuhan dalam bahasa Ibraninya dikatakan bahasa aslinya. Lihat itu artinya raha. Artinya bahwa kita memperhatikan, artinya kita memeriksa. Kita bisa memperhatikan, memeriksa situasi tentang Tuhan. Dan kita bisa melihat betapa indahnya Tuhan itu. Dan juga saudara Tuhan dikecap, artinya ta'am, artinya merasakan. Jadi dalam hidup kita ini bisa merasakan Tuhan. Artinya bahwa ketika situasi dalam hidup kita itu berbeda, mungkin situasinya sulit apapun juga, Tuhan adalah Tuhan yang bisa dirasakan kehadirannya. Tuhan adalah Tuhan yang bisa dilihat akan kondisi yang begitu luar biasa, sehingga kita bisa berkata, Tuhan itu baik. Seringkali dalam hidup kita, kegagalan kita adalah kita tidak mengalami Tuhan. Kita hanya mengalami situasi dalam sebuah gereja. Tapi ketika kita ini mengalami Tuhan, maka hidup kita ini akan berkata, kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan. Biar hidup kita, gunakan waktu kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau saudara ini dalam kondisi yang nyaman, mungkin saudara tidak butuh pengalaman. Seringkali Tuhan membawa saudara dalam situasi yang mungkin tidak saudara sukai. Tapi disitulah saudara akan melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa indahnya Tuhan. Kalau saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin dalam hidup ini dia dirasakan. Tuhan ingin dalam hidup ini Tuhan dilihat, dikecap. Biarlah hidup kita hidup yang berpengalaman dengan Tuhan. Ada pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup saudara hari lepas hari sebagai orang Kristen? Apakah saudara punya pengalaman dengan Tuhan? Apa saudara bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan? Saya punya seorang teman baik saya. Dia yang selalu membangun tempat-tempat kafe. Setiap kali saya bertemu dengan dia selalu cerita tentang kebaikan Tuhan. Saya bersama dengan dia lama sekali, tapi selalu dia cerita tentang kebaikan Tuhan.
Saudara pengasih Tuhan, biarlah kita ini adalah orang yang bercerita tentang kebaikan Tuhan. Apapun situasinya, karena kita adalah orang yang mengalami berjalan dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami adalah hidup yang punya pengalaman dengan Engkau, supaya kami bisa berkata, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, amin.